Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 4. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Alhamdulillah hadir semua. Baik, selanjutnya yaitu kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu jumlah rukun iman itu ada berapa? Ya, pintar, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi, beriman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat, pintar, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, setelah pembelajaran berakhir, nantinya Ibu berharap anak-anak bisa menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa menyebutkan tugas, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaiz Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul berarti yakin dan percaya bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut. Maka dari itu, seorang Rasul sudah pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Ada yang tahu jumlah nama-nama Nabi yang harus kita ketahui itu ada berapa? 25. Sekarang, Ibu mau menyanyikan nama-nama Nabi tersebut dengan menggunakan lagam balonku. Anak-anak dengerin terlebih dahulu, nanti kita akan bernyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ada semuanya 25? Ada. Mari kita bernyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'ib,
Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Yeay, tepuk tangan. Selanjutnya itu ada tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengajak manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lainnya. Tiga, mengajarkan hidup agar berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan yang keenam yaitu mengajarkan hidup bermasyarakat. Dalam melaksanakan tugas yang mulia dan berat tersebut, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaiz. Dari ketiga tersebut, anak-anak ada yang tahu mengenai tentang sifat-sifat tersebut? Oke, kalau ada yang belum tahu, mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada sifat wajib. Sifat wajib ialah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama ada sidik, artinya jujur atau berkata benar. Yang kedua ada amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat itu ada fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Yang kedua itu ada sifat mustahil. Sifat mustahil ialah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat-sifat ini merupakan kebalikan atau lawan dari sifat wajib, sehingga ditegaskan jenisnya agar menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Adapun sifat mustahil Rasul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kizib, artinya dusta atau berbohong. Nah, ini merupakan kebalikan dari sifat wajib yang pertama yaitu sidik. Yang kedua itu ada khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Ini merupakan kebalikan dari sifat wajib yang kedua yaitu tentang amanah. Yang ketiga itu ada kitman, artinya menyembunyikan wahyu. Ini merupakan kebalikan dari tabligh. Yang keempat itu ada baladah, yang artinya bodoh. Merupakan kebalikan dari sifat wajib fatonah. Yang ketiga itu ada sifat zaiz. Para nabi dan rasul juga memiliki satu sifat yang disebut dengan sifat zaiz. Sifat zaiz disebut bisa dinamakan dengan ar-radhul basyariyah, yang memiliki arti bahwa mereka memiliki sifat yang sama seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, tidur, sakit, dan lain sebagainya. Selain mengetahui tugas-tugas dan sifat-sifatnya, sebagai seorang muslim, kita harus mengimani dan mencintai Nabi dan Rasul. Adapun cara beriman kepada Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. 2. Membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. 3. Mengamalkan syariat yang dibawanya. 4. Mencintai dan membela para rasul. 5. Meneladani akhlaknya. Yang keenam, menghidupkan sunnah rasul. Yang ketujuh, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau bertanya ke Zahra. Zahra, coba sebutkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, pintar. Kalau Rasul itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Beri tepuk tangan untuk Zahra. Terus yang kedua itu, Ibu mau bertanya, ada berapa jumlah nama-nama Nabi yang harus kita ketahui? Dijawab oleh Jaka.
Ya, pintar. Ada 25. Tepuk tangan. Terus yang terakhir, sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Itu ada berapa? Rafa? Ya, ada 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Pintar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa akhir pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we don't